Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa. Maka, saya baru saja mendatangi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas keuangan. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 451 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk kredit serta pinjaman dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran bidang kesehatan dan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Dan juga untuk upgrade rumah sakit, rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kemudian, anggaran perlindungan sosial dan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK. Pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 20 juta pelanggan listrik 450 watt dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 500 watt, termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik, sembako, dan kebutuhan pokok, yaitu 25 triliun. Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas pada perekonomian nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, kemudian menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional dan juga memperluas underlying transaksi dan investor asing dan penggunaan bank kustodia global dan domestik untuk kegiatan investasi. Kemudian otoritas jasa keuangan juga menerbitkan beberapa kebijakan yaitu keringanan dan atau
penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun, serta memberikan keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batas plafon, sesuai dengan kemampuan bayar debitur dengan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. Perpu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%. Oleh karena itu, kita membutuhkan relaksi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Namun, relaksi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Setelah itu, kita akan kembali ke disiplinan fiskal maksimal defisit 3% mulai tahun 2023.